Baik, yang pertama itu mengimpor library Pandas dengan aliasnya itu PD, lalu di mana Pandas ini untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Lalu saya menggunakan pip install OpenPyXL yang mana itu untuk dipakai oleh Pandas untuk membaca atau menulis file Excel. Lalu baris selanjutnya curah hujan itu di mana bernama curah hujan XLS dari lokasi download itu, dan dari data Excel disimpan dalam variabel curah hujan dalam bentuk data frame. Lalu menampilkan isi data frame curah hujan supaya terlihat tabel is aslinya. Lalu curah hujan is0 itu menghasilkan data frame atau boolean true jika ada nilai kosong dan false jika ada data. Di sini nilainya true, jadi ada nilai kosong. Lalu values n itu memeriksa apakah ada setidaknya satu nilai kosong dengan outputnya tadi yaitu true. Lalu print curah hujan dengan numeric only, maksudnya kita akan menghitung nilai rata-rata dari semua kolom numerik pada data frame-nya. Lalu curah hujan di sini ada membuat data frame baru bernama curah hujan 1. Nah, fill-nya itu berfungsi mengganti semua nilai kosong dengan nilai rata-rata dari tiap kolomnya. Lalu kita menampilkan hasil data frame yang setelah nilai kosong diisi dengan mean tadi dari curah hujan 1. Lalu menghitung nilai median atau nilai tengah dari setiap kolom numerik, sama seperti mean, hanya kolom angka yang dihitung. Lalu kita membuat data frame baru bernama curah hujan 2, dan semua nilai kosong itu diisi dengan nilai median dari masing-masing kolom. Lalu kita menampilkan hasil data frame setelah nilai kosong tadi diisi dengan nilai median dari curah hujan 2. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita mengimpor library yang diperlukan, yaitu Pandas, NumPy, dan Min-Max Scalar dari sklearn, yang mana itu gunanya untuk membaca, mengolah data, mengoperasikan operasi numerik, dan juga melakukan normalisasi data.
Lalu kita membaca file CSV bernama shopping_data CSV, yang mana saya memakai data yang lama untuk praktikum ini dan hasilnya disimpan data frame data. Lalu kita menampilkan isi data frame datanya. Lalu kita mengubah data frame menjadi array numpy atau dot values ini, yang mana akan mempermudah akses kolom berdasarkan indeks. Lalu kita mengambil kolom ketiga sampai kelima, yaitu pada indeks yang 2:5 itu. Lalu yang mana berisi variabel numerik, yaitu ada age, annual income, dan spending score. Lalu kita mengambil kolom pertama pada bagian Y ini, di mana di komennya tertulis customer ID, genre, tapi sebenarnya 0:1 hanya mengambil customer ID saja. Lalu kita membuat objek scalar dengan metode min-max yang mengskalakan data ke rentang 0 sampai 1. Lalu kita melakukan fit atau hitung nilai min dan max setiap kolom dan transform untuk mengubah data sesuai skala, di mana hasilnya adalah array numpy baru, yaitu data_new1. Lalu kita membuat data frame baru dengan data yang sudah dinormalisasi, yaitu customer ID, gender, age, income, spending score. Customer ID, array asli, gender dari array asli, dan age, income, spending score itu hasil scaling min max. Lalu kita menambahkan 5 baris pertama dari data frame hasil normalisasi. Kita mengimpor standar scalar dari sklearn. Scalar ini berbeda dengan min-max karena dia melakukan standarisasi. Hasilnya, data memiliki rata 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya kita menambahkan 5 baris pertama dari data asli atau yang belum diubah. Lalu kita mengubah data frame data menjadi array numpy.
Dan lalu kita bagian X sama dengan array ini maksudnya mengambil lagi kolom ketiga sampai 5 untuk diproses dengan standar scalar. Dan Y sama dengan array ini untuk mengambil kolom pertama bagian customer ID saja. Lalu membuat objek standar scalar dan menghitung parameter mean dan std dari X, standar scalar dari X itu. Lanjut kita mentransformasi X menjadi data hasil standarisasi pada data underscore new 2 ini. Lalu kita membuat data frame baru dengan dataset underscore new 2 dengan data hasil standarisasi. Lalu kita akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame hasil standarisasi. Baik, untuk tugasnya di sini saya memakai data shopping data underscore missing value seperti pada praktikum sebelumnya. Lalu di sini kita yang pertama mengimport library pandas dengan memberi aliasnya pd, mana untuk membaca dan memanipulasi data tabul data atau data frame. Lalu kita mengimport dua scalar dari scikit-learn, yang mana yang pertama min-max untuk menormalisasi ke rentang tertentu dan standar scalar untuk standarisasi. Lalu yang pertama kita membaca datasetnya. Kita membaca file CSV dan menyimpannya ke variabel df sebagai pandas data frame, dan kita harus pastikan path-nya benar agar file bisa terbaca. Lalu kita cek missing value-nya. df is null ini untuk membuat data frame boolean. Lalu .sum ini untuk menjumlahkan true per kolom sehingga menghasilkan jumlah nilai hilang untuk tiap kolom. Yang mana true itu maksudnya nilai yang kosong. Lalu print untuk menampilkan hasil ini ke layar. Lalu yang ketiga ini missing value dengan mean. df mean numeric only true itu maksudnya menghitung mean setiap kolom numerik dan menghasilkan series mean per kolom, dan df fill-nya itu untuk mengganti nilai-nilai nan di df dengan nilai mean kolom yang sesuai. Hasilnya akan disimpan di df fill. Lalu yang keempat tuh rescaling dengan min-max. Yang mana itu min-max sama dengan min-max scalar itu membuat instant min-max scalar dengan defaultnya nilai akhir berada di antara 0 dan 1.
Lalu selanjutnya DF field-nya yang ada isinya X, annual income, spending score, itu maksudnya memilih 3 kolom itu numerik yang akan diskalakan. Lalu min max fin transfer itu bisa melakukan dua hal, yaitu menghitung min max tiap kolom, lalu mentransformasinya nilai ke rentang 0 sampai dengan 1. Hasilnya akan array numpy. Lalu PD data frame itu yang ada dalam kurung columns itu mengubah array hasil scaling menjadi data frame df min max dan memberi nama kolom yang sama. Lalu yang kelima, standarisasi dengan standar scalar, yang mana kita membuat instansi standar scalar untuk standarnya. Lalu mirip seperti langkah sebelumnya, kita memilih 3 kolom pada fit transfer ini, menghitung mean, lalu mentransformasinya yang akan dikembalikan menjadi data frame df standar. Lalu hasil standarisasi itu membuat tiap kolom memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1. Lalu print ini untuk menampilkan 5 baris pertama data frame yang sudah dinormalisasi dengan min max scalar. Lalu yang print yang kedua itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame yang sudah distandarisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah video tugas untuk memenuhi mata kuliah data mining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.